Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam tindakan hidupnya sehari-hari. Barang siapa taat dan setia pada rencana Allah, ia akan bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan perbuatan sebagaimana yang Allah kehendaki untuk menjadi anak terang di antara bangsa-bangsa. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menganugerahkan keselamatan melalui Putramu Yesus Kristus. Semoga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berusaha agar hidup kami berguna bagi sesama di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selama kurang lebih sepekan ini, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana kita bertindak sebagai orang beriman. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita hari ini. Sebagaimana di dalam Injil Lukas, Yesus mengajak kita untuk merenungkan dan merefleksikan tentang perumpamaan seorang penabur. Kira-kira kita menjadi lahan yang seperti apa? Apakah kita lahan yang berbatu? Ataukah kita lahan yang subur, atau bahkan kita lahan yang kering? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah telah menaburkan sabda, dan kita umatnya yang mau mendengar, yang mau menjadikan dirinya sebagai lahan yang subur, ia akan bertumbuh dan berkembang di dalam imannya. Yesus mengajak kita semua, kira-kira kita beriman ini pada tanah yang mana kalau diandaikan sebagai tanah, atau pada level yang mana? Apakah kita beriman karena sekedar identitas dalam KTP kita? Ataukah kita beriman karena kita mendapatkan keuntungan secara materi di dalam gereja? Ataukah kita beriman karena kita ingin benar diselamatkan oleh Tuhan dan ingin mendapatkan jaminan keselamatan di dalam kehidupan kekal nantinya? Mungkin bagi Anda, saya, serta kita semua lantas bertanya, lalu bagaimana caranya untuk mencapai kesucian itu? Bagaimana untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki? Bagaimana kita harus menjadi lahan yang subur agar sang sabda itu tidak mati, terhimpit oleh kerasnya hati kita, oleh kerasnya keegoisan kita, terhimpit oleh keirian, kecemburuan yang menjadi duri yang menghimpit, akhirnya sabda Allah tidak bertumbuh dan berkembang, malahan mati dan menjauhi apa yang menjadi rencana Tuhan. Di dalam bacaan pertama kita diingatkan, caranya adalah taatilah perintah Allah tanpa cacat sampai saat kedatangan Tuhan. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa memiliki mata, hendaklah ia melihat. Dan barang siapa memiliki mulut, hendaklah ia mengeluarkan kata-kata yang Tuhan kehendaki, dan bukan cacian, serta kata-kata yang melukai hingga membuat orang sakit hati. Kita diingatkan bagaimana kita diajak untuk senantiasa taat dan setia.
Orang yang taat pasti setia, dan orang beriman mestinya memegang janji yang telah diucapkan di dalam ketaatan dan kesetiaan pada komitmen hidup sebagai orang beriman. Beranikah kita menjadi garam dan terang di antara kegelapan dengan menjadikan diri kita lahan yang subur, agar sabda Allah sungguh subur dan menjadi berkembang, sehingga dimanapun kita berkarya, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, senantiasa menjadi tanda nyata akan kehadiran kasih Allah kepada siapa saja yang merindukan sapaannya. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sabda keselamatan telah ditebarkan kepada kita semua. Sebagai orang beriman, akankah kita taat? Ataukah kita seperti batu-batu itu yang tidak membiarkan sabda Allah bertumbuh? Ataukah kita membiarkan pribadi yang memiliki duri yang tajam, senang memfitnah karena iri, senang membuat cerita karena cemburu, hingga akhirnya menghimpit dan sabda Allah itu mati, tidak berkembang dan hinggap atau bahkan kita hidupi? Beranikah kita saat ini bersaksi, berbela rasa dengan mereka yang menderita dengan tetap taat dan setia pada prokes kesehatan di masa PPKM ini? Jangan kita terbebani, tetapi beranikah kita menjadi lahan yang subur, sehingga di mana kita hadir, di mana kita hidup, senantiasa menjadi tanda akan kasih Allah yang menerangi banyak orang, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap akhir pekan kita selalu ingin memuaskan hasrat kita, pergi kemanapun kita mau. Tetapi beranikah kita untuk senantiasa taat dan setia pada protokol kesehatan, agar ketika kita menyambut pekan yang baru, bukan angka yang naik, tetapi angka yang turun karena ketaatan. Dari sini kita dapat melihat bahwa ketaatan dan kesetiaan di dalam iman membawa keselamatan. Sekarang, mari kita belajar taat dan setia, dan menjadi pribadi yang mau mendengarkan, agar senantiasa bijaksana di dalam menjalani persiaran hidup kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.